Selama pengalaman kami sebagai anggota kolektif dari tim Watimpres berjumlah 9 orang dengan ketuanya Pak Wiranto adalah kita diharuskan memberikan nasihat resmi kepada Bapak Presiden untuk dipelajari atau bisa diadopt, atau mungkin kalau Bapak Presiden berkenan juga bisa dilaksanakan. Itulah tugas Watimpres, itu yang tugas pokoknya gitu. Seperti kita ketahui, Bapak Presiden kan telah meletakkan sebuah visi yang jelas untuk 5 tahun ke depan waktu Bapak Presiden memegang periode kedua. Yaitu pertama adalah ekonomi kita growth ekonomi diisi oleh infrastruktur. Menurut saya itu tepat sekali karena kita selalu bicara growth itu kan bicara presentasi. Padahal secara ekonomi growth itu relatif, ya tidak absolut. Jadi artinya bukan hanya presentasinya yang dibicarakan, diperhatikan, tapi isinya. Isi dari growth itu apa? Kita ketahui ya, berapa puluh tahun yang lalu Indonesia sering mengisi growth itu dengan konsumsi, ya, dan tidak produktif. Nah, suatu transformasi ekonomi yang dijalankan oleh Bapak Presiden ini adalah sekarang kita punya growth itu produktif loh, tidak konsumtif. Ya, bukan berdasarkan subsidi, tapi betul-betul produktif, menambah nilai tambah, yaitu infrastruktur menjadi suatu pilar yang penting dalam growth ekonomi Indonesia. Nah, karena infrastruktur itu memang returnnya tidak bisa langsung, karena itu harus punya visi yang jangka panjang. Ya, bisa yang nanti yang nikmati itu mungkin 10 tahun, 20 tahun kemudian. Jadi turunan kita yang menikmati infrastruktur ini. Nah, infrastruktur ini jelas menurunkan suatu high cost ekonomi. Sekarang misalnya semua orang tahu dari Jakarta, Surabaya naik mobil aja kurang lebih 7-9 jam. Kalau dulu bisa 20 jam. Nah, ini high cost ekonominya dipangkas. Ini pertama infrastruktur ya. Jadi kita punya growth ini growth yang sehat. Kedua, Bapak Presiden ingin meningkatkan SDM. Kita setuju sekali mendukung karena SDM ini kan pilarnya daripada ekonomi Indonesia. SDM ini berkaitan juga dengan pendidikan. Nah, pendidikan ini yang bisa merubah nasib bangsa ini. Ya, kesehatan sama pendidikan bedanya. Kesehatan ini menunjukkan kualitas daripada bangsa kita hidupnya. Tapi pendidikan bisa merubah nasib loh. Nah, maka itu SDM ini penting sekali. Ambil contoh yang paling gampang. Kalau kita misalnya kita kirim TKW ke luar negeri. Nah, kalau TKW kita sebagai skill, misalnya kerja di restoran sebagai manajer, di hotel sebagai front desk manager, di rumah sakit sebagai asisten dokter, gajinya tinggi, dignity-nya tinggi, dihormati, tapi faktanya kan sekarang kita punya TKW banyak jadi pembantu, ya toh, kasihan mereka. Dan kita sudah dengar akses negatifnya begitu banyak. Nah, ini juga merupakan satu peningkatan SDM. Kedua, kita tahu bahwa dengan pandemik ini sekarang kita sudah jelas revolusi 4.40 ini, 4.0 ini akan dipercepat karena kalau kita sekarang nggak ada teknologi, mau beli makanan nggak bisa. Ya, berarti ini akan dipercepat revolusi 4.0 nih. Nah, untuk itu SDM harus ditingkatkan, gitu. Kita harus tahu bahwa masyarakat kita ini harus menguasai digital ini. Digital ekonomi sudah nggak bisa dihindar lagi. Ini hal-hal menyangkut SDM. Jadi disinilah Watimpres akan melihat nih bagaimana Menteri Pendidikannya, Menakernya, ya toh, lalu Menteri Sosialnya gimana ini kombinasi dari ini. Nah, ketiga kita simplified aturan-aturan, memudahkan aturan-aturan. Ini sangat penting karena investasi ke Indonesia itu kan investor butuh kepastian hukum, butuh kelancaran dan lain-lainnya. Dan dulu kan waduh, satu izin bisa 30 meja. Sekarang Bapak Presiden enggak. Pusat dipangkas, daerah dipangkas, simplified. Ini sangat efektif lagi dengan sekarang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ini sangat efektif. Nah, keempat adalah reformasi birokrasi. Ini juga penting supaya efisien, ya, tidak terjadi overlapping, ya. Jadi inilah Bapak Presiden jelaslah beliau menentukan suatu arah negara, jelas sekali visi. Tinggal sekarang pembantunya gimana menjelaskan, mengimplementasikan dan menjabarkan.
Nah, kita yakin bahwa kalau ini semua bisa berjalan dengan baik, ini luar biasa dampak untuk Indonesia di masa akan datang. Jadi gini, manusia itu kenapa banyak babak belur? Karena tujuan hidup sama proses hidup ini terbalik. Menjadi presiden tidak pernah menjadi tujuan hidup. Menjadi orang kaya juga bukan tujuan hidup. Menjadi profesor juga bukan tujuan hidup. Itu hanya proses hidup untuk mencapai tujuan hidup Anda. Kalau ini terbalik, lah kita hidupnya babak belur. Saya udah jadi bapak presiden, udah paling tinggi, udah selesai. Lalu saya pikirnya enggak toh, gimana saya manfaatkan kedudukan saya, jabatannya bla 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 bla. Tapi kalau menjadi presiden itu adalah suatu proses hidup. Lalu tujuan hidupnya apa? Tujuan hidup manusia cuma satu, menciptakan nilai tambah kebahagiaan untuk masyarakat seluas-luasnya. Saya jadi ustadz, saya jadi pendeta, bukan tujuan hidup saya. Itu proses yang saya manfaatkan untuk menciptakan kesejahteraan untuk orang banyak. Saya jadi misalnya pengusaha, itu bukan tujuan hidup, itu proses hidup. Itu hanya proses yang saya pakai untuk ciptakan kebahagiaan untuk banyak orang. Kalau ini benar, kita hidup solid. Tapi kalau saya jadi pengusaha, itu tujuan hidup saya. Sekarang udah jadi pengusaha sukses. Nah, saya mikirnya enggak, banyak uang, kalau bisa punya istri 2, kalau bisa punya rumah 3, kalau bisa saya hamburkan uang, dan lain-lain, itu eksesnya. Maka ini yang pertama, bahwa tujuan hidup kita adalah menciptakan nilai tambah, kesejahteraan, happiness untuk banyak orang. Ini tujuan hidup, ini penting. Kedua, kalau tokoh, begini, saya bandingkan dua tokoh. Satu namanya Bill Gates, satu namanya George Soros. George Soros melakukan banyak filantropik, Bill Gates juga. Tapi ada fundamental different. George Soros menjatuhkan negara. Negara ini saya gerayangin, saya tahu negara ini tidak baik. Saya hantem, saya spekulasi dolar, saya bikin Indonesia jatuh, bikin Thailand jatuh, bikin Korea jatuh. Tahun 97-98. Setelah dapat uang begitu banyak, saya mau lakukan filantropik, saya mau sumbang. Ini tidak benar, Mbak. Orang ini bukan karena kelakuan dia baik menjadi orang baik, tidak. Ini penting definisi ini. Bukan saya lakukan filantropik lalu saya baik, itu enggak. Bill Gates berbeda. Bill Gates dia terus bicara mengenai pencegahan. Bagaimana mencegah malaria? Bagaimana saya keluarkan vaksin untuk polio? Paling polio di dunia ini bisa tinggal 3 negara, Nigeria, Pakistan ini, karena Bill Gates punya jasa. Nah, orang yang menciptakan vaksin atau preventif, tidak pernah orang ucapin terima kasih. Gitu? Oh, saya hari ini coba putra saya, putri saya, cucu saya tidak kena polio, saya nggak mungkin tulis surat ke Bill Gates, saya terima kasih loh. Tapi dia yang kerjain. Ini great man. Ini great man. Jadi saya mau bedakan tokoh ini. Jangan karena dia kerja filantropik lalu kita hormat mati, enggak. Saya mau tahu asal-usulnya apa. Ternyata asal-usulnya membobolkan negara. Lalu jadi Robin Hood. Wah, saya kerja juga sumbang. Tidak. Orang yang kerja kasino juga banyak kerja yang itu filantropik. Tapi apa dia baik? Tidak pernah baik. Jadi saya tokoh, kalau di luar negeri saya hormat kepada Bill Gates karena saya kerja sama dia. Saya tahu apa yang dikerjakan. Dia untuk Indonesia kita gabung 200 juta US dollar, 100 juta, 100 juta, dia sumbang 75% untuk Indonesia. Malaria, HIV, dan TBC. Dan TBC di Indonesia itu tidak kalah sama COVID. Kita meninggal dunia kalau nggak salah 150.000 orang tiap tahun karena TBC. Bayangkan, Bu. Dan saya turun ke Sadikin Bandung, saya turun ke persahabatan di mana itu, jadi negara apa Keramat itu. Saya bicara sama namanya MDR, multi drug resistant, yang obat sudah nggak bisa sembuhin dia. Karena obat TBC itu harus makan 6 bulan. Dan ibu tahu kalau 6 bulan itu jaga disiplin susah. Nanti minggu ini saya nggak makan obat, lupa. Lalu bakteri menjadi multi drug resistant, tidak lagi bisa dihantam oleh obat. Meninggal dunia itu 150.000 per tahun, Bu.
itu besar, tidak ada orang perhatikan. COVID orang semua teriak-teriak tiap hari. Pada yang mati di TBC itu 150.000 orang, Bu, tiap tahun. Nah itu kita bersama Bill Gates ikut bantu lah, gitu. Pandemi kita nggak bisa tolak, karena dia bukan masalah Indonesia, dia masalah dunia, masalah virus. Dari dulu puluhan tahun yang lalu, Bu, ahli-ahli sudah mengatakan nanti akan menghancurkan dunia ini dua, bakteri sama virus. Ini sudah dipredik berapa puluh tahun yang lalu. Virus sama bakteri yang akan menghancurkan dunia ini, bukan bom atom. Ya, ini penting kita perlu sadar. Sudah berapa puluh tahun loh, para profesor sudah bilang satu hari yang menjatuhkan dunia ini dua hal, bakteri sama virus. Saya sekarang benar kejadian. Jadi kita hadapi pandemik itu tidak bisa hindar. Tapi saya betul-betul memuji satu langkah dari Bapak Presiden. Kita mengalami suatu istilah namanya lockdown yang tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia, Bu. Dulu ada resesi ekonomi tahun 1920-an, 30-an, tidak ada lockdown. Semua masih berjalan, tapi resesi. Sekarang ini bukannya resesi, ada lockdownnya. Bali mau buka hotel sudah siap dibuka, turisnya nggak bisa datang. Bukan kita tolak turis, negara itu menolak dia punya penduduk terbang ke kita dan terbang ke tempat lain. Ini lockdown, ini satu hal yang baru untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi kita beruntung bahwa menurut ekonom mengatakan nanti pemulihan itu harus memenuhi berapa syarat pemulihan ekonomi yang paling cepat. Satu, daerah luas dan Indonesia memenuhi syarat. Di Asia itu 3, Cina, India, Indonesia. 2, punya penduduk yang besar, kita memenuhi syarat. Kita 270 juta, India 1,2 miliar, Cina 1,4 miliar, memenuhi syarat. Ketiga, memiliki sumber daya manusia yang cukup. Kita kaya sumber daya manusia. Bukan sumber daya alam, kita kaya. Ini memenuhi. Keempat, kita menguasai teknologi. Jadi 4 faktor ini yang membuat nanti pemulihan ekonomi Indonesia paling cepat di antara begitu banyak negara. Saya sebagai anggota masyarakat Indonesia, saya positive minded. Nah, masalahnya adalah bagaimana sikap Anda, tindakan Anda di dalam pandemik ini. Anda sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang housewife, sebagai seorang suami, sebagai seorang pendidik, Anda akan ambil tindakan apa? Ini banyak yang bisa kita kerjakan. Misalnya saya sebagai pengusaha, saya mulai mikirkan selama setahun ini lagi dagangan sepi, turun, nggak ada pembeli. Saya harus mulai mikirkan gimana efisienkan bisnis ini, gimana mengurangi cost-nya, gimana saya ganti polanya. It is good to learn. Jadi itulah himbauan sekarang kepada para pengusaha atau insan-insan masyarakat. Pendidikan misalnya, sekarang pendidikan sudah harus online, zooming. Banyak orang sudah mulai buka kayak gitu. Bisa jadi pengusaha juga. Seperti saya, kan cukup juga hidupnya. Tapi mantu saya jualan nasi uduk, mie, ayam. Jadi a lot of thing ya, banyak hal yang bisa dikerjakan, Bu. Kata ibu cuma duduk-duduk lihat TV juga boleh, tapi menghamburkan waktunya. Sekarang ini paling bagus tahun melihat kerja kita. Oh dulu kita salah di sini, kurang di sini. Kita bikin efisien. Ini is a good opportunity. Saya selalu doa saya, mimpi saya bahwa di Indonesia tidak ada orang miskin, tidak ada orang di pinggir jalan minta-minta, tidak ada bencana. Ada sini ada namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang dipegang teguh oleh Pak Presiden. Kenapa saya bukan memuji Pak Presiden? Kita ambil faktanya. Dulu siapa yang perhatikan Papua? Siapa presiden yang pernah pergi ke Papua yang terbanyak? Ya Pak Jokowi. Itu infrastruktur dibikin. Gitu. Saya sendiri ke Papua waktu kerusuhan. Gitu. Saya memberikan bantuan secara keuangan untuk rumah-rumah yang rusak penduduk sana. Sekarang diperhatikan. Surabaya, Sumatera lain, Kalimantan lain, Sulawesi lain, dibikinlah infrastruktur. Ini salah satu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa tidak hanya orang Jawa yang bisa nikmati semua kelimpahan, tapi saudara kita di ujung bisa juga. Nah, ini sila kelima. Menurut saya, Bapak Presiden pegang teguh. Kita tahu tidak menguntungkan loh secara ekonomi kalau kita bikin tol di Irian Barat, tapi sana juga ada saudara kita bikin di
ujung daripada Sumatera, tidak menguntungkan. Yang paling menguntungkan ya Jawa. Tapi look, ini bukan prioritas orang Jawa, bukan privilege orang Jawa, semua masyarakat. Makanya sebagai Pak Tim Pres, bravo Indonesia, Indonesia maju. Itu istilah saya.